Ya contoh kemarin di dada itu kan. Dada ya betul. Nah ini kebetulan banget ada pertanyaan nih. Oke. Gue nyangkut di dada. Nunggu balik atau cut loss? Kalau gua cut loss. Saya Ya, setuju. tapi ini preference masing-masing Ya. Kalau gua cut loss. Gua nggak mau nasib gua ditentukan sama orang yang gua nggak Lu suka. tahu, lu gak bisa kontrol juga. Gua nggak suka dan gua nggak jujur. Itu ibarat kayak kita berbisnis serial nih, bro. Contoh kita berbisnis bareng, tapi lu udah merasa nggak cocok sama gua, Iya. dipaksain. Semoga ya nggak enak. At some point bakal kecewa anyway. Yes. Iya benar. Bener ngomong Pasti- at some lu point pasti bakal kecewa, kecewa. iya. Ya, jadi mendingan ya udah lu rugi, udahlah cut your losses. Lu Cari move yang on, benar. cari Cari yang bagus, betul. partner emiten yang lebih bagus lah. Jadi Betul. sama lah. Makanya gue selalu bilang kita kalau implementasikan mindset bisnis real kita ke saham sama, bro. Nyambung banget langsung. Iya, Iya. benar. Jadi sama. Lu udah tahu nih partner lu pump and dump dada. Gitu. Ya lu leave lah. Iya, Lu cabut. pindah lah. Betul. Anggap lu rugi ya udah lu pindah ke yang lain lah. Jangan lu expect ini dia mau tarik terus udah gitu nih kedua itu pertama. Kedua, retailnya udah banyak. Terlalu banyak lah. Retail di dada itu mungkin sekarang berapa? 40% lebih ya? Mungkin lebih kali kan ya. 40% lebih ya? Mari Nah kita- sekarang mari nih, kita cek langsung. gue jadi owner dada apa gue mau naikin? Nggak mungkin lah. Nggak Keluar mungkin duit lah. banyak, betul. 30, iya 70. 70 bro. Nah 70% kan? Wow. 70% tuh gak bakal naik bro. Nggak mungkin ya. Karena ya contoh nih gue pemilik 30%. Gue kalau naikin Lu yang untung. lu yang untung. Semua TP betul. Iya lu untung. Buat apa? Iya. Gue naikin lu TP, gue naikin lu TP, gue naikin lu TP. Ya nggak ada never ending cycle gitu loh. Yes, betul. Jadi itu nggak bakal naik lagi. Jadi menurut gue out daripada dia nanti berapa bulan di bawah 50, akhirnya nanti dia seturun di bawah 50. Iya. Bahkan ya, nah Habis. ini yang bener ya. Kemarin ada juga yang ngomong, tapi kok harga gua di 50. Bahkan dia makin serok. Soalnya gua udah gak bisa turun lagi. Gua bilang salah. Sekarang Nah. ada FCA bisa turun di bawah 50. Di bawah 50. Lu bisa dibawa ke 1. Kecuali lu punya duit banyak, lu serok Lu semua yang di 50. makan habis, Lu betul. makan habis, lu jadi market makernya, yang lu keringin. makan semua, lu tarik, Yes. lu keringin. Ah, itu ditanya bisa Di nggak? audio Bisa. option mungkin menurut gua. Yes. Iya, lu ibarat lu akuisisi lah. Ya sekali aja lu banting ya Iya. udah gua ambil lah Lu perusahaan lu. akuisisi, akhirnya lu jadi majority, lu ke bursa lu bilang lu mau jadi pengendalinya Iya. karena lu udah majority. Punya emiten langsung. Ya punya emiten dada gitu. Tapi hitung-hitung gue hitung 50 pun masih mahal. Nah, berapa? Tadi berapa- 50 berapa market kita cap lihat berapa, market bro? cap-nya? Di sekitar 370 M. Nah, masih mahal. Mahal sih. Lu beli backdoor yang lain aja Ya, puluhan. Yes. masih puluhan. Betul, Ini betul. 300. Jadi lu akuisisi 70% itu mahal banget. reputasi 100 udah miliar. jelek lagi. Iya. Ya. Jadi menurut gua nggak bakal ini bisa rebound, susah. Ya. Logika lah ya. Logika lah. Itu Logika ownernya bisnis udah lu. jualan Ya. total. Lu mau akuisisi pun 300 miliar. Iya, gak worth it. Gak worth it. Lu Betul. mendingan beli yang lain yang udah ada. Benar. Itu kebetulan banget ya lanjut soal dada tuh ya. Yes. Nah jadi oke, nih lalu tahun ini PPHH manggung ya? Iya, Menurut lu manggung. tahun depan apakah mereka masih bakal jalan? Menurut gua mungkin bakal jalan di setelah quarter 2 ke atas kali ya. Karena masih ada Quarter 3 kepentingan. ya. Karena masih ada Quarter 3 kepentingan. ya mungkin ya. Karena kalau pengalaman kita di bursa saham Yes, ya bro betul, ya. betul. Awal-awal tahun itu kurang bagus. Betul, setuju. Ya. Selalu gua tuh di Kuartal awal 3 tahun tuh nggak mulai. perform lah. Kuartal Baru 3 3, biasa 4 tuh selalu performnya bisa double, Gila, triple. betul, setuju. Gitu loh. Jadi menurut gua kalau awal tahun mungkin agak kurang ya. Mungkin di kuartal 3 ya mungkin saham-saham PP tadi ya salah satu yang belum perform mungkin dia bakal perform. Karena masih ada kepentingan kayak Masih ada MSCI tadi kepentingan, ya. Betul. yes. Bahkan saham-saham tadi PPHH juga sama ya menurut gua. Yes. Mulai ada kepentingan ke arah sana Yes. lah. Ya. Jadi, Makanya kita bener-bener saham itu pilih yang ada kepentingan owner kalau Yes. mau tahu naik. kalau nggak ada lu bingung. Kalau nggak ada ya udah. Iya. Kayak contoh dada, gua nggak kepentingan ya udah diemin aja begitu. Kepentingannya katanya mau dibeli Vanguard di 230.000 kan. Nah ya itu kan tapi kan fake news. Emang Fake itu news. nggak masuk akal lah itu hanya. Gitu. Iya. Berita kalau udah sebut angka itu bingung kadang ya. Kira-kira seperti itu ya. Lalu sebenarnya ini kita udah masuk pertanyaan paling terakhir. Iya. Banyak bahasan soal win rate. Heeh. Win rate tinggi 90%. Yang penting itu win rate atau bukan? Apakah win rate itu penting? Menurut gue yang penting sebenarnya win rate tuh nggak 100% penting. Jadi gue ngomong apa adanya. Ya. Contoh lu win rate 90%. Tapi lu masuknya 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta. Gak ada artinya. Ya. Lu win rate tinggi, misalnya mainnya IPO, win rate lu pasti tinggi dong. Yes. Tapi lu masuknya kecil-kecil, Paling dapat gak ada artinya. satu lot 100% Yes. dari lu pesan. Yang hebat itu, lu bisa win rate tinggi, Dengan masuknya nominal yang sizable. besar, betul. Nah, gua win rate gua 90%, itu gua masuknya ratusan miliar.
Jadi lu harus lihat dulu win rate-nya ini tingginya karena dia main kecil atau dia mainnya besar dia win rate gitu. Nah kalau gue win rate-nya setinggi ini dengan mainnya sizable. Karena gue kasih lihat di offline tuh kan gue kasih lihat portfolio gue kan. Gue kasih lihat nih untung gue tahun ini ratusan miliar tuh gue buka-bukaan. Ya kalau dia udah bisa lihat untung gue ratusan miliar ya artinya gue masuknya juga ratusan miliar artinya. Betul. Nah itu lu harus ada sizable-nya. Kalau dana lu masih kecil, lu masuk emiten apa aja juga bisa. Gampang. Tapi kalau dana gede lu nggak bisa asal masuk nih. Nggak bisa. Itu Kalau butuh lu skill yang lebih tinggi lagi. Kalau lu nggak bisa asal masuk, pilihan lu terbatas, tapi win rate lu masih bisa tinggi. Ini berarti udah emang ada skill orang. Yes. Nah makanya, tapi karena gua udah kasih skill, tapi tetap dihujat, ya udah nextnya jangan gua yang ngomong, biar netral. Ya jadi mereka juga seneng. Ya yang ngomong yang netral aja. Ya, member kita aja yang ngomong gitu. Menurut gua sih tapi ya in time kalau dia konsisten dan dia gede terus ntar kena juga sama. Iya, karena orang-orang yang ya mental block kayak gitu pasti ujungnya cuma bisa menghina gitu. Iya. Dia nggak bisa ngeliat positifnya, nggak bisa belajar. Ini orang kok bisa sejago ini belajar? Enggak, dia. Gue di posisi ngehujat, ya udah lu nggak mau denger ya udah nggak usah denger gitu. Ya udah beres. Selalu dah. Ya, pokoknya kita mau begini kita edukasi kita sharing dah. Gue udah sizable di blue chip. Gue udah hitung-hitung 10%-an. Gue udah lu orang mau suka nggak suka, gue juga dapat puluhan miliar setahun, bodo amat gitu loh.